Rusia bikin keputusan besar demi meningkatkan produksi jet tempur Su-57. Mereka pecat 1.500 manajer sekaligus. Di tengah tekanan ekonomi dan perang berkepanjangan di Ukraina, Rusia tampaknya siap mempertaruhkan semuanya untuk memperkuat industrinya. United Aircraft Corporation atau UAC, perusahaan induk pembuat jet tempur Rusia seperti Sukhoi dan Mikoyan, kini tengah melakukan restrukturisasi besar-besaran. CEO baru UAC, Vadim Badeka, mengumumkan pemecatan 1.500 manajer, lebih dari seperempat total staf manajerial, dengan alasan efisiensi dan peningkatan produktivitas. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi target ambisius, meningkatkan produksi hingga 30% pada tahun 2030. Menurut Badeka, keputusan ini bukan semata-mata efisiensi. UAC selama 1 dekade terakhir merugi miliaran rubel tiap tahun. Pada 2023, kerugian UAC mencapai 34,8 miliar rubel. Meski membaik di 2024, kerugian tetap ada 14,2 miliar rubel. Pemecatan ini dianggap sebagai upaya menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan, sambil tetap memenuhi target pengadaan militer negara. Jet tempur generasi kelima Su-57 adalah aset strategis Rusia dalam menghadapi dominasi F-35 milik NATO. Meski sempat dikritik karena masalah produksi dan teknologi radar, Su-57 tetap jadi kebanggaan militer Rusia. Didesain untuk perang udara modern, termasuk melawan drone dan rudal hypersonik. Dengan meningkatnya intensitas konflik di Ukraina, kebutuhan jet seperti Su-57 kini lebih mendesak dari sebelumnya. Rusia menghadapi tantangan besar. Perang yang telah berlangsung lebih dari 1.200 hari ini menuntut pasokan militer terus mengalir. Namun, sanksi internasional mempersulit UAC dalam memperoleh komponen penting untuk merakit pesawat tempur. Ditambah lagi, pasar tenaga kerja Rusia mulai melemah karena migrasi dan mobilisasi militer. UAC harus bergerak cepat, bahkan dengan mengorbankan manajemen. Menariknya, pemangkasan besar-besaran manajer ini mengingatkan kita pada fenomena Great Flattening di Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Google dan Meta juga memangkas manajer menengah demi efisiensi dan respon lebih cepat. Tapi bedanya, langkah UAC bukan sekedar efisiensi. Ini soal bertahan di tengah tekanan militer, geopolitik, dan ekonomi. Jika rencana ini berhasil, produksi jet tempur Rusia akan melonjak, termasuk Su-34S yang telah di-upgrade dan mulai dikirim sejak Juni lalu. UAC juga berharap penguatan ini bisa memperluas ekspansi ke sektor sipil seperti Yakovlev Superjet 100 dan Irkut MC-21. 1.500 manajer dikorbankan untuk target ambisius Rusia di langit. Tapi apakah ini akan membawa hasil atau justru memperburuk krisis internal industri pertahanan Rusia?